Kedatangan Jepang membuat kejayaan kaum Eropa dan antek-anteknya di seluruh wilayah Nusantara terbabat habis. Apalagi setelah Jepang secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan di semua jenjang pendidikan. Demikian juga dengan budaya dan sejarah barat seperti nama-nama wilayah dan kota yang dikembalikan sebagaimana aslinya. Contoh nyata perubahan nama itu adalah Batavia. Pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda ini oleh Jepang dikembalikan namanya menjadi Jakarta, yang diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Jepang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama. Mereka bahkan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Kenyataannya, selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini, yakni mineral dan bahan mentah, hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi 5 departemen. Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk menyosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk Gerakan Nasionalis Jepang. Salah satunya Gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dengan slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu, jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu, menginginkan sebetulnya suatu kepastian. Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia merdeka, jangan sampai Jepang ini, ya kan, juga akhirannya diliputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang sepanjang pihak penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan.
Jepang juga memberi rupa-rupa janji yang tujuannya adalah agar tokoh-tokoh nasional itu bisa mengajak seluruh rakyat bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya, Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Itu sebenarnya pada waktu Jepang masuk, Soekarno dianggap kooperatif karena Soekarno sebenarnya ingin tahu kan apa maunya Jepang ini gitu kan, bukan tidak membantu sesungguhnya. Artinya kan untuk mencari kelemahan Jepang, untuk menggunakan kesempatan pada suatu waktu nanti memukul Jepang kan. Soekarno sebenarnya nggak mau dijajah. Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung. Kalau kita belum pada masanya melakukan perlawanan akan kalah kan kita. Waktunya kan ada gitu kan. Nah, jadi Soekarno saya kira dia berpegang kepada time, waktu, momen gitu. Yang non kooperatif itu terus melawan gerakan bawah tanah. Kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang pada akhirnya adalah panggung sandiwara tingkat tinggi. Kedua belah pihak memainkan strategi berbahaya di tengah situasi genting dan gawat Perang Dunia Kedua. Dan rakyat sesungguhnya tidak punya pilihan apa-apa. Merekalah yang menjalankan takdir kepedihan, diseret dan larut dalam takdir masa perang. Untuk memuluskan agendanya, Jepang melakukan propaganda besar-besaran. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sendenbu menjadi corong agar rakyat Indonesia memberi dukungan sepenuhnya kepada saudara tua yang sedang melangsungkan perang suci. Perang yang mereka kampanyekan untuk membangun kemakmuran bersama bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Setelah berhasil mendekati sejumlah tokoh penting politik dan ulama di tanah air, Jepang kemudian merekrut kalangan pemuda pribumi untuk memperkuat garis pertahanannya dari serangan sekutu di Indonesia. Di zaman Jepang itu menciptakan tentara, mengadakan latihan-latihan tentara sebagai usaha mereka memobilisasi masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan utamanya membangkitkan, menggerakkan masyarakat untuk dipakai oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jepang melihat kita orang Indonesia itu lembek. Jadi digoyang kira-kira begitu. Dan latihan, semua orang dapat latihan. Ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemuda, dan macam-macam organisasi dibentuk untuk itu. Pada awal tahun 1943, Jepang gencar mempropagandakan pembentukan sistem perlawanan semesta dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa dengan menyisipkan disiplin militer ke dalamnya. Dengan taktik dan strategi yang mengatasnamakan bela negara, Jepang pun mulai membentuk sejumlah organisasi militer dan semi-militer yang kemudian diikuti oleh banyak pemuda Indonesia. Pada 29 April 1943, Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan. Seinendan atau Barisan Pemuda hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau hampir sama dengan Siskamling di masa sekarang. Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus 1943, pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang.
Layaknya organisasi kepolisian, Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian, seperti latihan fisik, baris berbaris, hingga latihan perang menggunakan bambu runcing. Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang. Pada zaman Jepang itu mungkin kita lebih mengenal yang namanya Keibodan, Seinendan, Peta, Haiho, Yugun, dan Huzinkai. Alasannya mungkin pertama, mereka memiliki masa hidup yang lebih panjang. Tapi terutama karena organisasi-organisasi ini lebih terstruktur, sistematis, dan masif pembentukannya. Jadi mereka mempunyai organisasi yang jelas, pelatihan yang jelas, perekrutan yang jelas, bahkan hingga ke tingkat desa.